Kakak iparku digauli ular besar. Setelah itu, ibuku menangkap ular tersebut. Dia bilang ular nafsu seperti itu adalah tonik terbaik untuk pria. Demi uang, dia menjual ular yang telah menggauli kakak iparku kepada para pria di desa. Para pria di desa, dari yang berumur 18 hingga 70 tahun, setelah memakannya, wajah mereka memerah dan leher mereka menegang. Tatapan mereka ke kakak iparku penuh nafsu. Tanpa banyak bicara, mereka menerkamnya. Sementara itu, ibuku berteriak minta tambah uang. Tambah uang. Saat itu, aku mencium aroma daging yang belum habis dipanci. Dan merasa tergoda untuk mencobanya. Saat aku hendak melangkah maju, kakak iparku melepaskan diri dari kerumunan dan menarikku. Dia menutup hidungku, dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Jangan dicium, apalagi dimakan. Aku tahu kau bukan ingin makan dagingnya, tapi ingin, begituan, denganku. Tenang, kau tidak perlu makan ini." Aku menatap kakak iparku dengan heran. Kakak iparku tidak mau menjelaskan lebih lanjut, hanya terus menarikku erat. Setelah semuanya selesai, kakak iparku terbaring di tanah tanpa bicara. Setelah beberapa lama, dia bangkit dengan susah payah, dan terhuyung-huyung kembali ke kamarnya. Malam harinya, saat ibuku dan kakakku tertidur, aku menyelinap masuk ke kamar kakak iparku. Aku memberinya sekantung kapur. "Kakak ipar, aku tidak punya obat, tapi kapur bisa menghentikan pendarahan. Pakailah ini dulu, besok aku akan ke gunung untuk mencarikanmu obat." Kakak iparku melihat kapur itu, lalu menatapku. Tiba-tiba dia tersenyum sinis. Senyum yang membuatku merinding. Aku bertanya dengan hati-hati, "Kakak ipar, kenapa kau tersenyum?" Kakak iparku tetap tidak menjawabku. Dia hanya mengelus kepalaku dan berkata, "Sisa daging ular itu jangan kau makan, mengerti?" Meskipun aku tidak tahu kenapa dia berkata begitu, aku mengangguk dengan tegas. "Kakak ipar, aku mengerti." Keesokan harinya, aku baru saja bangun tidur ketika mendengar jeritan ibuku. Aku terlonjak kaget dan berguling dari tempat tidur. Begitu keluar, aku melihat kakak iparku bunuh diri. Dia gantung diri dengan mengenakan gaun pengantin merah di balok rumah kami. Ibuku melihatku, dan menarikku ke samping mayat kakak iparku. Dia menyuruhku menurunkannya. Aku melihat mayat kakak iparku, dan mundur 2 langkah ketakutan. Aku tidak berani. Ibuku langsung memukul dan menendangku, sampai aku menangis dan berkata, "Bu, jangan pukul aku akan menurunkannya." Ibuku baru berhenti memukul saat tanganku menyentuh mayat kakak iparku. Keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhku. Ada yang tidak beres. Kakak iparku sudah meninggal sekian lama, tapi tubuhnya tidak kaku. Alah, masih hangat dan lembut. Sangat aneh. Ibuku menatap mayat kakak iparku dengan ekspresi aneh, dan menyuruhku membawanya ke pemakaman massal. Kakakku tiba-tiba berkata, "Bu, kematiannya aneh. Bagaimana kalau kita minta paman kakek untuk memeriksanya, agar kita tenang?" Paman kakek adalah seorang dukun di desa kami. Mendengar kata-kata kakakku, ibuku ragu-ragu. Akhirnya dia menghela nafas dan berkata, "Ya sudah, kita minta dia periksa. Aku sudah tua, tidak takut padanya, tapi aku tidak mau dia mencelakaimu." Melihat kasih sayang ibu dan anak ini, aku merasa sedih. Di mata ibuku, hanya kakakku yang dianggapnya sebagai anak. Aku hanyalah seekor anjing. Setelah paman ketiga datang, dia menatap tubuh kakak iparku untuk waktu yang lama. Setiap kali dia melihat, wajahnya semakin muram. Akhirnya, paman ketiga menarik ibuku ke samping dan berbisik-bisik cukup lama. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bisikkan, tapi aku tahu setelah mereka selesai berbisik, ibuku menyuruhku bertukar kamar dengan kakakku. Wajahku pucat pasi ketakutan. Aku langsung ingin menolak. Namun, paman ketiga menepuk pundakku dengan wajah muram dan berkata, "Tenang saja. Hua, paman ketiga tidak akan menyakitimu. Kakakmu adalah cucuku. Kau juga. Kalian berdua sama di mataku." Aku masih ragu. "Lalu kenapa kau menyuruh kami bertukar kamar?" Paman ketiga mengerutkan keningnya. "Gadis ini gantung diri dengan baju merah. Dia pasti akan menjadi hantu gentayangan. Siomu adalah Yang. Kau harus tinggal di sisi Yang, yaitu kamar kakakmu. Sio kakakmu adalah Yin. Dia harus tinggal di sisi Yin, yaitu kamarmu. Hanya dengan cara ini nyawa kalian berdua bisa selamat. Kalau tidak, kalian berdua pasti mati." Setelah bertukar kamar, aku tidur dengan nyenyak. Tempat tidur kakakku besar dan empuk, sangat nyaman. Tidak seperti tempat tidurku yang bahkan tidak punya kasur. Keesokan paginya, aku baru saja bangun dan melihat paman ketiga berdiri di pintu. Tersenyum menatapku. "Bagaimana?" Ku bilang, "Tidak apa-apa. Sekarang kau percaya, kan?" Wajahku memerah karena malu. Aku merasa sedikit bersalah karena telah meragukan paman ketiga kemarin. Aku baru saja akan berbicara, tetapi ibuku memotongku. "Bengong saja, cepat bantu masak. Orang-orang yang akan mengurus pemakaman kakak iparmu akan segera datang. Nasi untuk upacara pemakaman tidak boleh terlambat. Harus disiapkan lebih awal, agar para tamu bisa langsung makan saat tiba." Aku tidak berani ragu lagi dan berlari kecil ke arah ibuku. Begitu sampai di dekat panci besar, aku tercengang. Di sekitarnya berserakan kepala ular yang sangat banyak. Setidaknya ada ratusan, mungkin ribuan. Dengan kulit kepala merinding, aku menatap ibuku. Aku baru saja akan berbicara,
Tetapi ibuku memelototiku dengan tajam. Ibuku berbisik, jangan bicara, biar paman ketigamu tahu, ku bunuh kau. Paman ketigamu bilang jangan masak daging ular, tapi kita punya daging ular, sayang kalau dibuang. Kalau beli daging babi, berapa banyak uang yang harus dikeluarkan? Kalau tidak ada uang, bagaimana caranya mencarikan istri untuk kakakmu? Aku bisa mengolah daging ular dengan baik. Mereka tidak akan tahu itu daging apa. Aku tidak berani berbicara lagi, dan hanya bisa mengikuti perintah ibuku untuk memasukkan kepala dan kulit ular ke dalam karung. Lalu diam-diam membuangnya ke bukit belakang saat paman ketiga tidak memperhatikan. Saat aku pulang, rumah sudah penuh sesak dengan orang. Ibuku menyendok nasi untuk setiap orang. Semua orang makan dengan lahap. Mereka mengambil daging dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulut. Paman ketiga memberiku semangkuk daging dan menyuruhku makan. Makan yang banyak, besok kakak iparmu akan dimakamkan. Kau harus punya cukup tenaga untuk menjaganya malam ini. Tanganku yang memegang mangkuk gemetar. Wajahku pucat pasi saat menatap paman ketiga. Cara kematian kakak iparku seperti itu. Menyuruhku menjaganya sama saja menyuruhku mati. Aku tidak mau mati. Paman ketiga menatapku dalam-dalam, lalu menepuk pundakku. Tenang saja, kau masih perjaka dan bersioyang. Hantu tidak akan berani mendekatimu. Lagi pula, hanya kau yang bisa menekan kakak iparmu. Malam ini kau harus berjaga. Kalau tidak seluruh keluargamu akan mati. Aku ingin menolak lagi, tapi belum sempat membuka mulut. Ibuku berjalan ke arahku dengan marah. Aku ketakutan dan segera menutup mulutku. Dengan patuh aku berkata, paman ketiga, aku mengerti. Begitu paman ketiga berbalik dan pergi, kakakku langsung merebut daging dari tanganku. Lalu dia menendangku hingga jatuh ke tanah. Dia meludahiku dengan kasar. Tidur di tempat tidurku tidak apa-apa. Tapi kau pikir kau pantas makan daging ini? Aku menciut dan tidak berani membantah. Menjelang senja, saat paman ketiga pergi, dia berpesan sekali lagi padaku. Ingat, apapun yang terjadi malam ini, jangan keluar dari kamarmu. Siapapun yang memanggilmu, jangan dijawab. Mengerti? Belum sempat aku menjawab. Ibuku langsung menyela. Paman, tenang saja. Begitu hari gelap, aku akan menguncinya di dalam kamar. Dikunci dari luar. Meskipun dia ingin keluar, dia tidak akan bisa. Paman ketiga menatapku yang pucat pasi, lalu menatap ibuku, tampak ragu-ragu. Tapi akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Begitu paman ketiga pergi, ibuku langsung mengusirku ke ruang duka. Melihat peti mati berwarna merah darah, kakiku lemas. Aku memohon pada ibuku, Bu, aku pasti akan menjaga jenazah dengan baik. Aku pasti tidak akan keluar. Bisakah kau tidak mengunciku di dalam? Ibuku tidak menjawab, dia hanya menatapku dengan dingin, lalu menutup pintu. Dari celah pintu aku melihat, dia mengunci pintu dengan gembok sebesar lengan bayi. Aku menyeret tubuhku selangkah demi selangkah menuju kakak iparku. Suaraku terdengar seperti tangisan. Kakak ipar, aku tidak pernah menyakitimu. Jangan sakiti aku juga, aku hanya ingin hidup. Meskipun hidup seperti anjing, aku tetap ingin hidup. Setelah aku selesai berbicara, tidak ada suara lain di ruang duka. Aku mulai berani, aku bersandar di peti mati dan tertidur. Entah berapa lama berlalu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam peti mati. Aku terkejut dan terbangun. Aku langsung tersadar. Dengan perasaan takut, aku menempelkan telingaku ke peti mati. Di dalam peti mati, terdengar suara kuku menggaruk papan peti mati dengan jelas. Keringat dingin langsung membasahi seluruh tubuhku. Aku berlutut di samping peti mati dan membenturkan kepalaku berulang kali. Kakak ipar, kumohon, lepaskan aku. Aku tidak pernah menyakitimu. Entah sudah berapa kali aku membenturkan kepalaku, sampai kepalaku pusing. Akhirnya suara di dalam peti mati berhenti. Saat aku akhirnya bisa bernapas lega, tiba-tiba terdengar suara kunci pintu dibuka dari luar. Aku ketakutan dan bersembunyi di balik peti mati. Suara itu terus berlanjut. Rasanya setiap tarikan napasku begitu panjang. Begitu panjang hingga aku hampir mati ketakutan di sini. Tiba-tiba pintu terbuka dengan suara berderit. Kakakku, dia masuk dengan mata merah. Dia menatapku sekilas, lalu mengusirku keluar. Aku sangat senang dan langsung merangkak keluar dari ruang duka. Saat menutup pintu, aku melihat dia sedang membuka tutup peti mati. Dia langsung melompat masuk dengan tergesa-gesa. Apa yang kakakku lakukan? Aku menutup mulutku karena terkejut. Tapi kak ipar kan sudah meninggal? Apa dia tega melakukan itu bahkan pada orang mati? 1,5 menit kemudian, kakakku keluar dari ruang duka dengan wajah puas. Wajahnya, dia menatapku dengan tatapan serigala yang ganas. Malam ini aku tidak pernah ke sini, mengerti? Jika ada orang kedua yang tahu tentang ini, aku akan habisi kau. Aku ketakutan dan menciutkan leherku. Berulang kali aku meyakinkannya bahwa aku tidak akan memberitahu siapapun. Barulah dia pergi dengan tenang. Keesokan paginya, paman ketiga datang. Dia melihatku dengan ekspresi terkejut. Aku memperhatikan ekspresi wajah paman ketiga, dan bertanya dengan hati-hati, ada apa? Paman ketiga mengerutkan kening dan bertanya, apakah terjadi sesuatu tadi malam? Teringat akan peringatan kakakku tadi malam. Aku menggigit bibirku dan bersikeras mengatakan tidak. Entah paman ketiga percaya atau tidak.
Dia hanya menatapku dengan tajam. Tatapan paman ketiga membuat punggungku merinding. Aku hampir tidak tahan lagi. Lebih baik aku mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, sebuah teriakan memotong tatapan paman ketiga. Itu suara ibuku. Paman ketiga bergegas ke kamar ibuku, dan melihat lengan dan leher kakakku tertutup lapisan sisik ular yang tebal. Tangannya mencakar dengan kuat. Melihat ini, wajah paman ketiga menjadi sangat muram. Dia bergumam, "Tidak mungkin. Bukankah musibah sudah dialihkan? Bagaimana mungkin ini terjadi?" Sambil berkata begitu, paman ketiga tiba-tiba meraih tanganku dan menatapku dengan wajah muram. "Tadi malam, kakakmu pergi ke ruang duka, kan?" Sebelum aku sempat menjawab, tangisan ibuku memotongnya. "Paman ketiga, jangan pikirkan itu dulu. Tolong lihat anakku. Kalau begini terus, dia tidak akan tahan." Paman ketiga terpaksa melepaskan tanganku dan menyuruhku mengambil semangkuk beras putih dari dapur. Aku tidak berani menunda dan berlari ke dapur, menyajikan semangkuk nasi putih kepada paman ketiga. Paman ketiga mengambil nasi putih itu dan menaburkannya ke tubuh kakakku sedikit demi sedikit. Begitu nasi putih menyentuh kulit kakakku, seketika asap hitam mulai mengepul. Setelah semua nasi di mangkuk habis ditaburkan, kakakku pun menjadi tenang dan pingsan di pangkuan ibuku tanpa sadar. Ibuku dengan hati-hati melihat paman ketiga. "Apakah tidak ada apa-apa dengan Jingang, paman ketiga?" Paman ketiga menggertakkan giginya dan berkata, "Makhluk ini, apakah semalam dia pergi ke ruang duka? Kenapa tubuhnya bisa begitu penuh energi negatif?" Sampai di sini, suara paman ketiga tiba-tiba berhenti. Seperti mengingat sesuatu, dia berlari dengan tergesa-gesa menuju ruang duka. Ketika membuka peti mati dan melihat jenazah kakak iparku, tubuh paman ketiga bergoyang, hampir jatuh ke tanah. Aku segera menopang paman ketiga dan mengikuti pandangan paman ketiga ke dalam peti mati. Ternyata perut kakak iparku yang semalam masih datar, sekarang membesar seperti bola. Aku melihat wajah paman ketiga pucat seperti kertas. Sambil bergumam, benar saja, karma tidak bisa dihindari. Pantas dia menerima ini. Pantas dia menerima ini." Ibuku juga datang mengejar, melihat tubuh kakak iparku, dan bingung menatap paman ketiga. "Kakek, ada apa ini?" Saat meninggal, dia tidak seperti ini. Kakek melotot ke arah ibuku sambil menggertakkan gigi. Dia berkata, "Jangan tanya aku. Apa gunanya bertanya padaku? Tanyakan pada putramu. Tanyakan apa yang telah dia lakukan. Anak durhaka, aku tidak bisa mengurus ini." Kakek mengibaskan lengan bajunya dan hendak pergi. Ibuku memegang erat lengan baju kakek. "Kakek, Anda tidak bisa seperti ini. Anda tidak bisa membiarkan Jingang. Dia kan sudah." Kakek dengan keras memotong ucapan ibuku. Akhirnya, dia menghela napas dan berkata kepada jenazah kakak iparku, "Gadis ini asal-usulnya tidak jelas. Memang sudah jahat. Apalagi dia mati secara tragis. Semakin ganas. Aku mengurus ini. Merebutnya dari tangan Dewa Maut. Menggunakan segala cara untuk memberi kalian secercah harapan. Harapan itu sudah ada. Tapi kalian malah memutuskannya. Membiarkannya setelah mati menghisap energi yang dan mengandung janin hantu." Ibuku tidak peduli apa yang dikatakan kakek. Dia hanya memegang lengan baju kakek. "Kakek pasti punya cara, kan? Anda tidak akan membiarkan Jingang mati, kan?" Kakek menatap ibuku dalam-dalam. Lalu dia mengeluarkan 3 jimat kuning dari sakunya. Memberi 2 kepada ibuku dan 1 kepadaku. "Ingat, begitu hari gelap, tempelkan jimat ini di kepala tempat tidur. Malam ini, apapun yang terjadi, apapun yang kau dengar, jangan keluar, ingat." Ibuku mengangguk dengan kuat. Kakek berkata dengan muram, "Makhluk ini terlalu kuat. Aku tidak bisa mengatasinya. Aku hanya bisa pergi ke gunung untuk meminta bantuan guruku." Begitu kakek pergi, aku bahkan tidak makan dan langsung kembali ke kamarku. Lalu mengunci pintu. Kutempelkan jimat kuning di kepala tempat tidur. Aku duduk di tempat tidur, mengingat semua kejadian baru-baru ini di kepalaku. Lalu menatap jimat itu dari siang hingga malam. Keesokan harinya, menjelang siang, kakek datang ke rumahku dengan seorang pemuda. Pemuda itu menatapku, lalu menoleh ke arah kakek. Wajah kakek langsung pucat, sambil mengedipkan mata. Dia berkata, "Jangan bicarakan itu dulu. Nanti aku belum selesai bicara." Pemuda itu memotongnya dengan isyarat tangan. Aku tidak tertarik tahu. Mengusir hantu adalah tujuanku. Satu-satunya yang kulakukan. Nada bicara pemuda itu tidak sopan. Tapi kakek tidak marah. Dengan gugup, dia bertanya pada pemuda itu apa yang harus dilakukan. Pemuda itu tidak menjawab. Langsung berjalan menuju ruang duka. Aku mengikutinya dari belakang. Dengan suara pelan seperti nyamuk. Aku bertanya, "Bisakah kau menolongku?" Dia menatapku dengan penuh minat. "Jadi, kau sudah tahu?" Aku mengangguk, lalu menggeleng dengan cepat. Senyum penuh arti terukir di sudut bibirnya. Lalu dia berkata padaku, "Ikuti aku." Ngomong-ngomong, orang-orang memanggilku Pendeta Yuantong. Saat Yuantong melihat jenazah kakakku, wajahnya langsung berubah. Kukira ini hanya kutukan ibu anak biasa. Tapi ternyata dia memang bukan manusia. Bukan manusia, lalu apa? Yuantong menarik napas dalam-dalam. "Lihat kakakmu, kau akan tahu." Aku segera membawa Yuantong ke kamar kakakku. Aku sudah siap mental. Tapi saat melihat kakakku,
Aku tetap terkejut. Seluruh tubuh kakakku, kecuali matanya, tertutup sisik. Sisik itu sepertinya masih tumbuh. Dia meringkuk di tempat tidur, mengerang kesakitan. Yuan Tong maju dan menepuk kakakku. Lalu dia menempelkan jimat kuning di dahi kakakku. Kakakku langsung tenang. Sisiknya juga tampak berhenti tumbuh. Paman ketiga menatap Yuan Tong dengan takjub. Paman guru, dia baik-baik saja sekarang. Yuan Tong meliriknya, hanya menghilangkan gejalanya, bukan akar masalahnya. Ibunya telah menjadi hantu penunggu rumah. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita harus mulai dari hantu penunggu rumah itu. Yuan Tong memintaku membawanya ke bukit belakang, untuk menebang pohon persik berusia 100 tahun. Peti mati biasa tidak bisa menahannya. Baik peti mati merah maupun hitam tidak bisa menahannya. Hanya pohon persik berusia 100 tahun yang bisa. Aku tidak bertanya lagi dan berbalik untuk membawa Yuan Tong ke bukit belakang. Yuan Tong berputar-putar di bukit belakang 3 kali. Akhirnya dia berhenti di depan pohon persik sebesar ember. Aku bertanya padanya selagi kami menebang pohon persik. Kau akan menyelamatkanku, kan? Yuan Tong tidak berhenti menebang. Sambil menebang, dia bertanya, apa yang kau tahu? Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku tahu betul, ibuku dan paman ketiga ingin aku mati. Atau lebih tepatnya, mereka ingin menggunakan nyawaku untuk menukar nyawa kakakku. Aku tidak ingin mati. Jadi bisakah kau menyelamatkanku? Aku menatap Yuan Tong dengan saksama. Yuan Tong menatapku dalam-dalam. Tenang saja, kau dan kakakmu tidak akan mati. Kalian berdua tidak akan. Aku menundukkan kepalaku. Tapi dalam hati aku berpikir, tidak akan mati? Kalau begitu, dia juga tidak akan baik-baik saja. Saat aku dan Yuan Tong kembali sambil membawa pohon persik, ibuku mondar-mandir di halaman dengan cemas. Melihat kami, dia berkata dengan agak marah. Kenapa kalian lama sekali? Anak ini sangat menderita selama ini. Yuan Tong melirik ibuku. Sebelum dia sempat bicara, paman ketiga maju, dan menamparkan ibuku 2 kali. Jangan bersikap tidak sopan pada paman guru. Ibuku langsung diam sambil memegangi wajahnya. Aku mencibir dalam hati. Penindas yang lemah dan takut pada yang kuat memang sifat alami manusia. Yuan Tong tidak menghiraukan ibuku. Dia hanya menoleh padaku. Ambilkan aku semangkuk darah anjing hitam, dan 4 paku peti mati. Aku akan tinggal di rumah untuk membuat peti mati. Cepatlah. Setelah malam ini, aku juga tidak bisa menahannya. Aku menatap Yuan Tong dengan bingung. Apa itu paku peti mati? Di mana aku bisa menemukannya? Paman ketiga menjawab. Pergi ke rumah bibi ke-72mu. Bibi ke-72mu selalu menyayangimu. Hanya kau yang bisa mendapatkan barang itu darinya. Aku mengangguk. Aku berbalik dan ingin berlari ke rumah bibi ke-72. Tapi paman ketiga menghentikanku. Ingat, ambil barangnya dan segera kembali. Jangan banyak bicara dengan bibi ke-72mu. Sesampainya di rumah bibi ke-72, dia tersenyum lebar melihatku. Dia mengulurkan tangannya yang gemetar dan mengelus kepalaku sambil berkata, "Syukurlah, kau baik-baik saja. Bibi ingin menyelamatkanmu, tapi kaki bibi tidak kuat. Bibi tidak bisa sampai ke rumahmu. Syukurlah kau baik-baik saja." Aku menatap bibi dengan sedikit terkejut. "Bibi, kau tahu semua yang terjadi beberapa hari ini?" Bibi menyeka air matanya. Meskipun kakiku lemah, kemampuanku masih ada. Beberapa hari ini, desa ini dipenuhi aura dendam. Aku mendengar sedikit dari sana-sini, dan kurang lebih tahu apa yang terjadi. Aku tahu kenapa kau datang. Paku peti mati ini memang barang langka. Tapi jika bisa menyelamatkan nyawamu, memberikannya padamu sepadan. Aku menahan tangan bibi. Aku ingin bertanya beberapa hal. Bibi menatapku dalam-dalam. Ekspresinya sulit dibaca. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tanyakan saja, Bibi. Sejak kecil ibuku tidak menyukaiku. Apakah Bibi tahu kenapa? Atau kenapa ibuku melahirkanku?" Bibi menarik napas dalam-dalam. "Melahirkanmu tentu saja untuk meneruskan garis keturunan ayahmu. Benar begitu?" "Ya." Senyum pahit tersungging di bibirku. "Kakakku memang bukan anak ayahku. Bibi, kakakku anak kakek buyuk, kan?" Bibi buru-buru melambaikan tangan. "Bukan, kau ini berpikir apa? Kakek buyuk dan ibumu sangat berbeda. Jika kakakmu anak kakek buyuk, mereka pasti sudah dimaki-maki orang. Meskipun kakakmu bukan anak kakek buyuk, dia tetap berhubungan dengan kakek buyuk. Dia cucunya." Aku menarik napas dalam-dalam. Jadi, semuanya masuk akal. Malam pertama, kakek buyuk menyuruhku bertukar kamar dengan kakakku, untuk melindunginya. Malam kedua, kakek buyuk menyuruhku berjaga di pemakaman, agar aku mati menggantikan kakakku. Jika ibuku tidak pelit dan memasak ular duyung, jika kakakku tidak makan ular duyung, dan kehilangan kendali, mungkin aku sudah mati. Bibi mengelus kepalaku dengan penuh kasih. "Kasihan sekali kau, lahir di tempat seperti ini. Manusia menjadi pisau, dan kita menjadi ikan. Direncanakan orang lain, kita hanya bisa pasrah." Aku menatap bibi dengan tajam. Siapa bilang aku hanya bisa pasrah? Kenapa harus pasrah? Kenapa manusia menjadi pisau, dan aku menjadi ikan? Kenapa aku tidak bisa menjadi pisaunya, dan mereka menjadi ikannya? Bibi menatapku dengan terkejut. "Nak, apa yang akan kau lakukan?" Aku menatap bibi dengan mata berkobar. "Aku akan mengubah takdirku, Bibi.
Tolong aku, berikan aku paku peti matinya. Saat aku membawa pulang paku peti mati dan darah anjing hitam, paman ketiga bertanya padaku dengan wajah muram. Kenapa lama sekali? Aku sedikit mundur, dan berkata dengan agak ragu. Bibi ke-72 bilang paku peti mati itu barang bagus. Dia tidak mau memberikannya padaku. Aku membujuknya cukup lama sebelum dia akhirnya memberikannya. Mendengar itu, raut wajah paman ketiga sedikit melunak. Paman ketiga menatapku dari atas ke bawah. Ragu-ragu lalu bertanya, Bibi ke-72 tidak mengatakan apa-apa padamu, kan? Aku menunduk dan berkata, dia bilang kakak iparku itu sangat kuat, dan menyuruhku berhati-hati, memastikan aku tetap hidup. Paman ketiga akhirnya menghela napas lega, dan menyuruhku segera membawa barang-barang itu ke Yuan Tong. Saat aku sampai di tempat Yuan Tong, dia sudah selesai membuat peti mati. Aku menatap Yuan Tong dengan tercengang. Biasanya, pembuat peti mati membutuhkan waktu setengah bulan untuk membuat satu peti mati. Kau jauh lebih cepat dari pembuat peti mati, Yuan Tong berkata dengan santai. Aku hanya menggunakan beberapa metode khusus. Waktu tidak menunggu, jadi aku harus melakukannya. Setelah itu, Yuan Tong melihat ke ruang duka dan berkata, pergilah ke dalam dan gendong kakak iparmu keluar. Aku sudah berkeliling desa kalian, dan hanya kau yang tidak memiliki aura dendam. Semua orang lainnya memilikinya. Artinya, hanya kau yang bisa menggendong kakak iparmu keluar. Orang lain akan mati atau terluka. Menurut perkataannya, kakak iparku akan mencelakai semua orang di desa ini. Tetapi tidak akan mencelakaiku. Aku mengangguk. Tunggu aku di sini. Aku akan menggendong kakak iparku keluar. Perut kakak iparku di dalam peti mati lebih besar dari sebelumnya. Dan jari-jarinya yang tadinya botak, sekarang memanjang dengan kuku merah yang panjang. Jika diperhatikan lebih dekat, kukunya masih terus tumbuh. Aku tidak berani menunda lagi, dan segera menggendong jenazah kakak iparku keluar dari ruang duka. Yuan Tong melihat jenazah kakak iparku. Dengan wajah muram, mayatnya berubah. Dia berubah menjadi mayat hidup di siang bolong. Benar-benar yin dan darah yang ekstrim. Yuan Tong melihat paku peti mati di tangannya, dan darah anjing hitam di samping peti mati. Untungnya kita punya barang-barang ini untuk menekannya, katanya. Ini akan memastikan dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Mendengar kata-kata Yuan Tong, tubuhku gemetar. Menekannya saja sudah cukup, kan? Tidak perlu membuatnya tidak pernah bereinkarnasi. Yuan Tong menyipitkan matanya, dengan ekspresi kejam di wajahnya. Serangga berkaki 100, mati tapi tak kaku, daripada hidup dalam ketakutan di masa depan. Lebih baik menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Dia hanya hantu jahat, tidak perlu berbelas kasih. Aku menundukkan kepalaku untuk beberapa saat, lalu berkata dengan ragu, kau seharusnya tahu apa yang telah dialaminya, kan? Orang-orang desa kami telah berbuat salah padanya. Sekelebat penghinaan melintas di wajah Yuan Tong. Tapi dia sudah mati. Jika aku tidak mengambil tindakan pencegahan sekarang, nantinya seluruh penduduk desa kalian bisa mati karenanya. Nyawa satu orang dan nyawa banyak orang. Mana yang lebih penting, kau tidak bisa membedakannya? Aku mengangkat kepalaku, dan menatap Yuan Tong di bawah sinar matahari yang terik. Kau salah, nyawa banyak orang memang penting. Tetapi nyawa satu orang juga penting. Setiap orang hanya punya satu nyawa. Kita tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah mati mengenaskan. Hanya karena jumlah pelaku kekerasan lebih banyak. Hukum tidak menghukum massa, jelas merupakan hal yang paling tidak masuk akal di dunia. Dia tiba-tiba tertawa. Mungkin kau benar, tapi sekarang, perkataanmu tidak berpengaruh. Jika kau punya kemampuan sekarang, kau bisa melakukan apa yang kau inginkan. Tapi sekarang kau hanya bisa mengikuti aturanku. Sampai di sini, dia tidak berbicara lagi. Aku dengan patuh mendengarkan perkataan Yuan Tong, dan membantunya memaku peti mati. 1 inci demi 1 inci, paku-paku itu tertancap di peti mati kakak iparku. Dia lalu menuangkan darah anjing hitam ke tutup peti mati. Semuanya berjalan lancar. Yuan Tong juga terlihat lebih santai. Tapi di malam hari, ketika aku melanjutkan berjaga, begitu sampai di pintu, terdengar suara kakak iparku dari dalam rumah. Xiao Hu, masuklah. Suara kakak iparku yang lembut dan lemah terdengar di telingaku, membuatku gemetar ketakutan. Bukankah kakak iparku sudah mati? Bagaimana mungkin aku bisa mendengar suaranya? Aku tergagap. Kakak ipar, aku tidak akan masuk. Malam-malam begini rasanya tidak enak. Aku pergi dulu. Aku baru saja berbalik, ketika terdengar suara isak tangis kakak iparku dari dalam rumah. Aku tahu, kau selalu membenciku. Kata-kata kakak iparku membuat hatiku sakit. Saat itu juga, aku tidak peduli apapun, dan berbalik memasuki kamar kakak iparku. Saat membuka pintu, aku tertegun. Benar saja, ada seorang wanita yang persis seperti kakak iparku, sedang duduk di atas peti mati sambil menatapku. Hanya saja, tubuhnya agak transparan. Aku memberanikan diri, dan berpura-pura santai sambil berkata, kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah mati kelaparan. Bagaimana mungkin aku membencimu? Ruangan itu gelap gulita tanpa sedikit pun cahaya. Aku tidak bisa melihat ekspresi wajah kakak iparku. Saat aku sedang cemas, sesuatu menerkamku. Itu kakak iparku. Dengan pesonanya yang alami, aku mencoba mendorongnya, tetapi aku tidak punya tenaga. Dia membelai bagian belakang kepalaku dan berkata, katamu kau tidak membenciku.
Kalau begitu, buktikan padaku. Aku sedang di usia yang penuh gairah. Mana tahan digoda seperti ini. Rasanya seperti ada hawa panas mengalir ke kepalaku. Saat itu aku tak peduli apapun lagi. Saat aku hendak bertindak, tiba-tiba kakak ipar membisikkan sesuatu di telingaku. Aku ingatkan dulu ya, besok pagi-pagi sekali kau harus kabur. Kalau tidak, kau akan terlambat.